Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Umami, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam semester 3 dengan NIM 0102213060. Di sini saya akan melakukan praktek ceramah yang mana telah ditugaskan oleh Bapak Pengampu Mata Kuliah Retorika Dakwah, yaitu Bapak Dr. Azhar Sitompul MA. Sebelum saya ke praktek ceramah, saya akan menjelaskan apa itu retorika dan dakwah. Retorika adalah seni atau gaya dalam berbicara yang dicapai melalui bakat atau kemampuan teknis. Sedangkan dakwah ialah menyeru atau mengajak seseorang berbuat kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja ke praktek ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yaitu agama Islam. Pada kesempatan berbahagia hari ini, izinkanlah saya melakukan praktek ceramah, yaitu kebaikan hati. Saudara-saudari sekalian, pernahkah kalian menolong orang lain itu atas dasar ikhlas, ataupun malah sebaliknya, ingin mengharapkan imbalan? Saya rasa semua orang pernah melakukan kebaikan atas dasar ikhlas ataupun mengharapkan imbalan. Contohnya saja, jika seseorang menjumpai pengemis yang berpakaian koyak-koyak dan bermuka pucat, pasti seseorang akan tergerak hatinya untuk membantu pengemis tersebut dengan memberikan sedikit rezeki ataupun memberikan makanan. Jika kita lihat-lihat, orang tersebut baik karena telah membantu pengemis tersebut, tapi kita tidak tahu apa yang ada di hati mereka. Bisa saja mereka membantu pengemis tersebut karena ingin mengharapkan imbalan atau serta-merta untuk memamerkannya kepada orang-orang kalau dia itu mempunyai hati yang baik. Saya rasa wajar saja jika manusia berbuat kebaikan itu ingin mengharapkan imbalan. Tapi jangan salah jika kita membantu orang lain atau berbuat kebaikan atas dasar ingin mendapatkan imbalan, justru membuat hati kita tidak tenang. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang tersebut akan bertanya-tanya, kapan kebaikan yang dilakukannya itu akan dibalas oleh orang yang telah ditolongnya ataupun dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dalam posisi sedang belajar untuk berbuat kebaikan, itu patut kita syukuri. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak semua orang tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan. Kita ini adalah orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Karena cuman kitalah yang bisa berbuat kebaikan. Belum tentu orang lain tuh bisa berbuat kebaikan. Jadi tidak perlu risau, tidak perlu khawatir, jangan pernah engkau ungkit-ungkit kebaikan yang telah kau lakukan kepada orang lain. Percayalah, Allah itu akan membalas perbuatan kalian, walaupun perbuatan yang kalian lakukan itu sekecil biji zarah, yang mana telah dijelaskan dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, yang artinya barang siapa yang membuat kebaikan sekecil biji zarah pun itu akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saudara-saudari sekalian, jika kita melakukan kebaikan atas dasar hati yang ikhlas, hati yang suci, hati yang murni, itu membuat hati kita akan damai. Karena orang yang berbuat kebaikan atas dasar imbalan, atas dasar mengharapkan sesuatu, itu kebaikan dia itu tidak murni. Kebaikan dia itu sama sekali tidak membuat ketenangan pada diri dia. Jadi saudara-saudari sekalian yang telah dirahmatin Allah, kesehatan, harta, dan juga kemampuan, tolong menolonglah dalam kebaikan. Tolong menolonglah sesama manusia, tolong menolonglah sesama umat beragama, dan tolong menolonglah sesama umat muslim. Jadi lakukan kebaikan atas dasar ikhlas. Baiklah, cukup sekian praktek ceramah yang telah saya lakukan. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dan pengucapan yang telah saya sampaikan yang mana telah melukai hati saudara-saudari sekalian.
karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.